Saudara Ali ya, tentu banyak yang saudara Ali kembang tentang istilah-istilah ya. Tadi tentang legal kan. Ada istilah yang relevan dengan terorisme itu adalah saya pernah mendengar saudara Ali berbicara di suatu tempat atau menulis di suatu tempat tentang teori dekonstruksi. Itu bagaimana itu teori itu, tentang teori itu pemahamannya gimana? Oke, saya mengajar mata kuliah itu namanya deconstruction. Jadi begini kira-kira, kalau kita ingin menghapus jejak yang buruk di masa lalu kita, itu nggak mungkin, karena dia udah melekat di dalam catatan sejarah. Secara teknis saya bisa hapus, misalnya saya bisa hapus konsep negara Islam, bisa aja saya hapus. Dia dihapus secara teknis, tapi dia nggak mungkin dihapus secara ideologis gitu. Karena semakin saya hapus, hapusan saya itu menimbulkan traces. Itu yang namanya metodologi di dalam dekonstruksi itu. Jadi nggak mungkin saya hapus. Jangan lagi berpikir tentang Piagam Jakarta. Semakin Anda bilang jangan berpikir, saya akan berpikir justru. Karena saya mencurigai tadi, hermeneutic of suspicion. Kenapa saya dilarang membayangkan Piagam Jakarta? Itu sama dengan Anda mau coba hapus jejak ciuman di bibir pertama Anda dengan pacar Anda. Nggak mungkin dihapus itu. Karena itu melekat secara eksistensial pada manusia itu. Kecuali manusia diubah jadi robot, maka dia kehilangan memori. Itu yang saya mau terangkan juga, bahwa hidup manusia itu, kalau kata Shakespeare di dalam lakon Hamlet, kita itu adalah budak dari memori kita tuh. Jadi manusia itu budak dari ingatannya tuh. Nah kita nggak mungkin papas ingatan itu kan. Jadi setiap kali terjadi peristiwa eksistensial, orang pergi pada memori itu, tapi sekaligus orang pergi pada harapan. Jadi kita di sini, di belakang kita ada algoritma yang namanya politics of memory, ada proyeksi yang namanya politics of hope. Kalau keadilan misalnya, kita ke belakang kita lihat tentang perdebatan konstituante, karena kita lihat bahwa kok sekarang jadi lain ya Indonesia itu. Lalu kita bikin produksi hope berikut, bahwa millennials berikut akan lebih mampu untuk menghasilkan keadilan karena mereka nggak peduli lagi dengan partai politik. Jadi begitu cara melihat apa yang disebut sebagai apa istilahnya tadi, dekonstruksi. Jadi mendekonstruksi artinya membalikkan, karena kita suspek ada sesuatu yang disembunyikan. Sehubungan dengan istilah tadi ya, nanti saya akan sampai kepada deradikalisasi, akan sampai ke situ. Cuman perlu diterangkan, kalau yang menurut pemahaman ahli radikal itu apa? Radikal. Satu waktu saya diundang oleh BNPT buat kasih kuliah tentang deradikalisasi. Semua materi yang masuk ke dalam memori kita itu dikontrol oleh semacam emosi. Lebih dahulu dikontrol oleh emosi sebelum dia ditenangkan oleh rasio, oleh reason. Jadi tubuh kita itu memproduksi dua fasilitas, namanya passion, yang kedua reason. Passion itu nggak mungkin dideradikalisasi oleh reason, nggak bisa. Anda nggak bisa melarang anak Anda untuk bercumbu dengan tetangga Anda karena dia jatuh cinta, karena itu passion. Anda terangkan juga ini bakal hamil, ini bakal dosa segala macam, nggak mungkin, karena passionnya itu lagi naik. Anda hanya bisa terangkan itu juga dengan passion. Jadi jangan marah-marahin anak Anda kalau dia kena narkoba atau kalau dia bikin kriminal, karena anak itu dia menguji dirinya sendiri berdasarkan passion dia. Jadi orang itu bertumbuh justru dengan keseimbangan reason dan passion. Nah, deradikalisasi seringkali gagal karena passionnya nggak datang itu. Kalau misalnya seseorang itu diduga punya potensi untuk jadi teroris, lalu dicari jejaknya ke belakang itu, lalu dibikin algoritmanya itu, kalau itu terapinya mesti ini itu, lalu terapi itu jadi sama pada semua orang, itu ngaco. Karena passionnya dia beda itu. Ada orang yang memang secara paradigmatik udah selesai final, bahwa dia ingin negara Islam, dia capai dengan cara kekerasan, udah selesai paradigmanya. Tetapi banyak orang yang sebetulnya dia belum sampai pada status paradigmatik, masih pada status naratif. Narasi itu dia tumbuh berdasarkan situasi di sekeliling kita. Jadi kalau disebut radikal, itu istilah yang dilengketkan sebetulnya pada mereka yang memang udah final. Salahnya semua yang dalam kondisi naratif dianggap sudah final kan. Jadi saya pernah kasih kritik itu pada teman-teman BNPT bahwa kalau kita mau perbaiki manusia,
pertama kali kita going native dengan dia, istilah antropologinya tuh, masuk ke dalam jalan pikiran dia tuh. Bukan dengan semacam aturan bahwa ini deradikalisasi, nggak bisa, kan itu nggak mungkin ada kurikulum deradikalisasi, nggak bisa. Kurikulum itu dihasilkan percakapan antara BNPT dan si terdakwa atau supaya teroris. Jadi mereka susun sama-sama kurikulumnya. Itu idenya tuh. Kalau kita mau terapi manusia, kita susun kurikulumnya sama-sama. Kita nggak bisa jadi subjek, dia jadi objek. Dia akan bereaksi tuh. Jadi itu pentingnya tuh, deradikalisasi seharusnya disusun bersama kurikulumnya antara korban, antara pelaku dan antara negara. Itu maksudnya. Nggak sekedar didasarkan anggarannya sekian besar, turunkan deradikalisasi, nggak bisa itu. Pengalaman saya di dalam healing itu seperti itu. Tadi ahli juga menyangkutkan dengan terorisme begitu ya. Karena terorisme itu adalah common knowledge gitu ya. Tapi apa hubungannya radikalisasi atau radikal itu dengan terorisme? Itu apa sangkut pautnya? Relevansinya apa? PBB udah berkali-kali bikin koreksi itu tuh. Karena istilah radikal itu akhirnya jadi istilah yang dikonsumsi untuk jadi headline. Nah, itu istilah yang berbahaya sebenarnya, karena saya setiap kali masuk ruang kelas saya bilang, kalau Anda tidak berpikir radikal, keluar dari kelas saya. Karena saya ingin ada debat radikal dalam soal apa aja tuh, soal Tuhan, soal kemanusiaan, soal ide negara segala macam, apalagi dalam logik, interpretasi hukum segala macam itu kan. Jadi kita sebetulnya mencegah bahasa itu yang tadinya fungsinya adalah untuk mengaktifkan dialektik, sekarang orang takut jadi radikal. Kan bahaya betul negara ini kalau orang takut jadi radikal. Karena radikal itu justru yang memprovokasi kita untuk berpikir habis-habisan. Nah, kalau kita dilarang berpikir habis-habisan, nah, orang nggak bisa lagi untuk membanding-bandingkan. Lalu orang lakukan kekerasan radikal. Jadi halangan narasi itu menyebabkan orang cari outlet yang sebetulnya destruktif itu. Jadi itu bahayanya. Jadi saya bedain itu antara teroris dan radikal. Teroris itu terminologi kriminal, udah selesai kan. Radikal itu terminologi sosiologi, jangan dicampur gitu. Kalau dari segi gini ya, karakter gitu. Kalau seorang teroris itu, kalau menurut ahli itu punya karakter yang seperti apa? Apakah antara lain radikal itu kira-kira yang dituju gitu? Belum pernah saya baca literatur yang bikin relasi kausalitas antara karakter orang dan tindakan teroris, nggak pernah. Kalau Anda bilang ke seorang yang brutal itu pasti teroris itu. Hidup saya brutal. Karena hobi saya naik gunung, kalau nggak brutal bisa diterkam harimau tuh. Kan itu intinya kan. Demikian juga teroris disebut lone wolf. Diam-diam itu, penyendiri itu, mana bisa dideteksi kebrutalannya. Jadi kesalahan selalu adalah membaca jejaknya, kemudian dirumuskan, oh ini adalah seseorang yang perangai dia itu pasti menuju pada kekerasan. Itu namanya jump to conclusion. Dalam logika itu hanya melompat logika tuh. Kenapa melompat? Karena ada algoritma yang mengarahkan itu. Jadi itu bahayanya kalau satu keterangan psikologi tidak didasarkan pada ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Jadi equationnya itu bagaimana, saudara Ali? Persamaannya itu bagaimana? Apakah radikal tidak identik dengan teroris? Apakah teroris belum tentu radikal? Kira-kira itu dua kata yang di dalamnya mengandung yang disebut false ideology itu. Terorisme adalah ideologi itu. Tetapi ideologi itu langsung dirumuskan di dalam sistem internasional sebagai kekerasan. Ya udah, jadi ideologi kekerasan. Radikal itu adalah upaya untuk counter argumen. Jadi kalau saya berdiskusi secara radikal, karena saya ingin kuras argumen lawan tuh. Kan itu kan yang terjadi kan? Jadi selama kita berpikir radikal, ya nggak ada soal. Karena memang berpikir itu mesti radikal. Apakah ahli termasuk yang berpendapat bahwa seorang teroris belum tentu radikal? Pasti. Ya, gitu ya. Oke, baik.